Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, seperti diketahui, peternak setiap hari harus menyediakan rumput dalam jumlah yang cukup banyak untuk dirajang sebagai bahan pakan ternak. Dan selama ini dalam mencacar rumput masih manual menggunakan alat sabit, sehingga apabila rumput dalam jumlah yang cukup banyak, maka dibutuhkan waktu dan tenaga yang juga lebih banyak. Peternak pun membutuhkan alat bantu agar dalam proses mencaca atau merajang rumput dapat menghemat waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Untuk itu diperlukan suatu alat alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, bagaimana caranya? Baik, saat ini telah hadir bersama kita guru inovatif dari SMK Negeri 1 Penukal Utara Pali, Bapak Heriawan SPD MM MPDT dengan inovasinya mesin pencacar rumput atau sampah organik tenaga surya. Selamat datang Pak Heriawan. Terima kasih. Iya, apa kabarnya Pak? Ini jauh nih dari Pali ya Pak ya, ke Sumatera Selatan, ke Palembang. Gimana perjalanannya Pak? Aman, lancar Pak ya? Aman, lancar. Alhamdulillah. Baik Pak Heriawan, ini inovasinya mengenai mesin pencacah rumput, tapi dengan menggunakan tenaga surya Pak ya? Oke, baik Pak, ini inovasinya sangat menarik dan bisa dijelaskan Pak, apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini Pak? Baik Mbak Rika, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Latar belakang dibuatnya produk ini adalah sebenarnya berbasis kebutuhan sendiri, artinya itu memenuhi kebutuhan sendiri, di mana sekolah kami memiliki lahan yang sangat luas, 4 hektar lebih, dan yang dimanfaatkan untuk gedung-gedung itu baru 20%. Selebihnya itu masih berupa lahan hijau, pohon-pohonan, rumput-rumputan yang secara rutin dilakukan pemangkasan, dan hasil pangkasan itu selama ini tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Nah, kemudian juga di sekolah kami ini saat ini ada mata pelajaran muatan lokal berupa pelajaran pertanian, yang salah satu materinya adalah pembuatan kompos yang digunakan untuk mengisi materi ataupun lahan pertanian di mana siswa praktek pada mata pelajaran tersebut. Nah, tentunya apa yang kami cita-citakan untuk pemenuhan kebutuhan internal ini tetap selaras dengan skup yang lebih luas dalam artian untuk level kabupaten maupun level provinsi ya. Iya. Nah, berkaitan dengan itu makanya kami terpikir untuk bagaimana kita membuat suatu pencacah rumput atau sampah organik yang pada tahap ini awal ini kami fokuskan pada untuk memenuhi kebutuhan pembuatan kompos belum pada pakan ternak. Oke. Nah, di pasaran itu sebenarnya sudah banyak mesin pencacah rumput yang serupa, namun kami lebih fokus atau lebih concern pada penggunaan energi pada pengoperasian mesin cacah tersebut, di mana mesin-mesin pencacah yang ada saat ini itu rata-rata mayoritas menggunakan bahan bakar fosil, yang dimana kita tahu kekurangan bahan bakar fosil ini apa, diantaranya mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar fosil itu umumnya suara yang dihasilkan itu bising ya, polusi suara, kemudian emisi gas buang beracun, dan yang tidak kalah pentingnya saat ini mungkin lagi hangat-hangatnya, harganya yang seringkali mengalami penyesuaian lah dalam tanda kutip. Kemudian bagaimana dengan penggunaan sistem misalnya berbasis baterai yang dicas pada sumber listrik PLN misalnya. Nah, ini pun sebenarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah, tapi tetap masih ada masalah, jadi tidak tuntas solusi yang ditawarkan, karena sebenarnya ketika perangkat-perangkat itu tidak menghasilkan polusi emisi gas buang beracun pada area di mana perangkat tersebut berada, misalnya kendaraan listrik,
ataupun mungkin ada mesin parut tenaga listrik, motor listrik. Tapi ketika perangkat itu kita charge menggunakan sumber listrik PLN, maka sesungguhnya itu ada suatu proses pemindahan sumber polusinya ke tempat di mana pembangkit itu berada. Iya, jadi Karena hanya otomatis memindahkan. ya daya yang digunakan akan lebih besar, Mhm. ya. Nah, otomatis proses produksi untuk menghasilkan energi listrik di tempat pembangkit itu akan juga semakin besar. Otomatis juga tentu emisi yang dihasilkan dari proses produksi daya listrik itu akan juga semakin besar. Jadi sebenarnya pemindahan Pemindahan polusi polusinya saja saja ya. sebenarnya kalau kendaraan-kendaraan listrik yang ada saat ini. Nah, kami berpikir bagaimana caranya kita mengatasi masalah tanpa muncul masalah lagi. Jadi kita isu-isu lingkungan kita cari masalahnya, tapi tanpa munculkan masalah terkait dengan lingkungan lagi. Nah, Iya. akhirnya kami milih energi alternatif yang renewable lah istilahnya, itu terbarukan dan tersedia sepanjang waktu di negara kita, itu energi matahari. Iya, Ya, gratis ya Pak ya? ya gratis ya. Iya. Jadi memang untuk sistem-sistem berbasis tenaga surya ini yang masih agak sedikit kendala lah, tapi bukan kendala yang berarti. Jadi adalah aset awalnya, investasi awalnya itu berupa baterai dan solar panelnya sendiri. Iya. Ya, sama seperti sistem berbasis misalnya listrik, kendaraan listrik itu juga investasi terbesar itu adalah di baterai misalnya. Iya. Karena mungkin hampir separuh lebih dari harga kendaraan tersebut. Tapi kami yakin semakin ke sini, semakin teknologi berkembang itu biasanya harga-harga teknologi seperti itu akan semakin murah dan terjangkau. Nah, makanya dari berbagai pemikiran tersebut, kami mencoba merealisasikan suatu produk pencacah rumput tenaga surya, demikian. Iya, luar biasa nih Pak. Karena ini berbeda ya dari yang lain. Biasanya kan orang masih menggunakan tenaga Ya, listrik betul. ataupun dengan tenaga Fosil. fosil seperti itu. Tapi ini dengan menggunakan tenaga surya. Itu prosesnya bagaimana sih Pak? Ya, Proses pembuatan atau pembuatannya dan juga kalau ide sudah kami jelaskan panjang lebar tadi ya. Iya. Kalau pembuatannya jelas kita tetap studi literatur dan juga diskusi dengan pihak-pihak terkait yang sudah kompeten dengan terkait peralatan tersebut, dan setelah melakukan survei pasar juga akhirnya kami ya mulai melakukan pembelian perangkat yang terkait dengan pembuatan alat tersebut ya. Iya. Jadi walaupun dengan dana yang serba terbatas, kami upayakan bagaimana hasilnya maksimal lah ya. Jadi setelah semua bahan kita beli, kita adakan, kita rangkai, karena kami sendiri kebetulan itu latar belakangnya juga elektronika, jadi mungkin tidak terlalu asing lah dengan perangkat-perangkat yang berkaitan dengan sistem tenaga surya. Iya. Jadi hasilnya terciptalah mesin pencacah rumput tadi ya Pak ya? Betul. Oke, baik Pak. Untuk bahan-bahannya sendiri tuh, untuk bahannya sendiri apakah itu mudah didapatkan? Karena mungkin ada yang akan mereplikasi hasil buatan dari Pak Heriawan ke tempat lain seperti itu Pak. Apakah memang ada bahan yang harus diimpor dari luar? Bagaimana Pak? Baik, Mbak Rika. Untuk bahan sebenarnya semuanya sudah tersedia di pasar, tapi beberapa bahan kalau di Kabupaten Pali mungkin belum ada, tapi di kabupaten tetangganya ada tersedia. Bahkan di online pun banyak terjual. Jadi banyak dijual. Jadi kita tidak khawatir masalah kelangkaan atau ketidaktersediaan alat atau bahan yang kita gunakan. Jadi bahan itu yang umum. Kalau untuk rangkanya sendiri kami masih menggunakan rangka baja ringan ya, itu kan sangat umum, memanfaatkan sisa-sisa yang ada di sekolah itu. Kemudian ya panel surya itu sudah pasti ya kalau sistem berbasis tenaga surya. Juga baterai saat ini. Walaupun sebenarnya sistem itu bisa kita buat nanti tanpa baterai. Untuk menekan harga ya, menekan biaya awalnya. Jadi tapi kita mengoperasikannya berarti harus di outdoor pada kondisi matahari memang terik sekali Pak ya. Tapi kalau kita memang tanpa baterai berarti kan kita bisa menekan biaya lebih kecil lagi karena untuk surya panelnya sendiri mungkin agak besar di situ Pak ya. Betul. Jadi yang cukup memakan biaya yang agak besar di investasi awal itu adalah solar panel dan baterainya. Oke. Baik Pak, ini berarti sudah difungsikan ya di sekolah ya? Sudah, alhamdulillah sudah. Oke, dan hasilnya kan pupuk kompos nih Pak yang dicacah. Itu dibawa kemana tuh Pak? Apa dijual atau memang dikembangkan di sekolah seperti itu Pak? Saat ini seperti kami sampaikan tadi di awal bahwa
Kami saat ini masih untuk pemenuhan kebutuhan internal, ya, Iya. karena anak-anak kami kan ada lahan pertanian mereka mata Mhm. pelajaran Mulok Pertanian tadi, di mana mereka berkebun, menanam tanaman-tanaman palawija, ya. Mhm. Nah, mereka butuh pupuk, ya, karena ini menjadi juga sebenarnya salah satu solusi juga terhadap kelangkaan pupuk bersubsidi Iya. ataupun juga pupuk tidak bersubsidi harganya juga tidak bersahabat juga, Iya ya betul itu. sekali, Pak. Jadi kita mengapa tidak kita kembali ke alam Bikin saja, sendiri ya dan bikin kembali ke sendiri. alam, Pak, ya? Sehingga, biaya produksinya nanti lebih murah, tapi Iya. hasilnya bisa tetap maksimal. Iya. Baik, luar biasa ini Pak ya, karena, Alhamdulillah. dari kita untuk kita jadinya Iya Pak ya. betul. Oke Pak, kalau misalnya nih sahabat inovasi di rumah ada yang tertarik nih Pak untuk mempelajari lebih lanjut, apakah, bersedia Pak untuk menjadi, narasumber percontohan di sekolah lain dan atau mungkin sudah direplika ini alatnya ke sekolah lain Pak? Insya Iya. Allah siap. Sampai Mhm. saat ini kalau secara resmi yang Mhm. mereplika sejauh yang kami ketahui belum ada. Mhm. Belum ada ya Ya. Pak ya? Oke. Mungkin akan lebih baik lagi apabila di Pali itu sekolah-sekolah sudah mulai menggunakan, mesin pencacah seperti yang tersedia di SMK Negeri 1 Ya. Penukal Utara, Pak, ya. Ya ya. Iya, Mudah-mudahan. karena itu akan menjadi, jariah juga ya ke Iya sekolah betul. lain dan inovasinya juga tidak berhenti sampai di sekolah itu saja, tapi bisa sampai ke sekolah-sekolah lain dan bahkan sampai ke seluruh Sumatera Selatan, Pak. Insya Allah amin. Iya. Ya. Oke baik Pak, ini kan di dalam inovasi ini pasti ada tim dong yang terlibat? Betul. Iya, siapa saja tuh Pak? Yang jelas kalau seluruh warga sekolah itu semua mendukung, Mhm. secara spesifik itu guru-guru di kompetensi kalian teknik dan bisnis sepeda motor dan Iya. juga beberapa peserta didiknya juga. Kalau Iya. dalam proses pembuatan produknya. Iya, Ya. ini luar biasa karena kan peserta didik dan guru ini ya Pak Iya ya, betul. yang banyak terlibat di dalam pembuatan alat tersebut Pak ya. Betul. Oke baik Pak, dalam inovasi ini kan pasti ada hambatannya juga Pak ya, Iya. nggak langsung tiba-tiba jadi nih alat, Betul. pasti ada, trial dan error-nya seperti itu Pak ya? Iya, itu gimana tuh Pak mengatasinya? Sebenarnya kalau kendala yang utama yang dihadapi itu, eee, bisa dikatakan sih minim lah ya. Iya. Karena sebelum kita membuat itu kita mengkaji secara literatur juga karena kita sudah diskusi dengan para expert lah di bidang, eee, peralatan tersebut maupun di bidang kompos gitu ya. Iya. Sehingga kita mencoba mewujudkan ide tersebut, tidak terlalu ada kendala yang berarti. Paling mungkin di pemesanan beberapa komponen saja, Mhm. seperti solar panel saya itu pesan online, Iya. termasuk juga yang untuk SCC-nya ada namanya SCC saya juga pesan online, paling seperti itu. Iya, Iya. oke berarti semua, masalah itu bisa di-handle ya Pak ya Alhamdulillah dan bisa. diminimalisir Iya ya. betul. Ya makanya jadilah nih produk yang sangat bermanfaat tentunya. Oke. Baik Pak, untuk pengembangan ke depannya nih, mau Iya. dibawa kemana nih? Apa mau diproduksi secara besar, alatnya dan dijual belikan seperti itu Pak? Iya. Yang jelas sampai saat ini kami masih terus melakukan riset-riset dan Mhm. pengembangan terhadap produk tersebut untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang mungkin masih ada, termasuk penambahan mekanisme penarikan media yang akan dicacah, Iya. lumpur misalnya akan dicacah. Oke baik Pak, satu lagi nih mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, silakan Pak. Baik sahabat inovasi dimanapun berada, tetaplah semangat untuk membuat inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan yaitu Bapak Herman Deru yang telah memberi challenge pada SMK untuk selalu berinovasi, membuat alat-alat yang inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya di bidang pertanian dan juga di bidang-bidang lainnya. Kemudian para dinas pendidikan melalui bidang SMK yang setiap tahun telah mengagendakan lomba kreativitas dan inovasi SMK sehingga warga SMK merasa bersemangat dan terstimulus untuk selalu inovatif dalam kegiatan mereka. Kemudian juga kepada segenap kepala badan dan jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan yang telah memfasilitasi kami, beri kami kesempatan, ruang untuk bisa mempublikasikan apa yang telah kami buat. Terima kasih banyak Mbak Rika dan seluruh rekan-rekan yang ada di sini.
Kemudian juga seluruh warga SMK Negeri 1 Penuka Utara yang telah memberikan support penuh terhadap apa yang sudah kami kerjakan, semoga tetap solid dan kedepannya semakin banyak yang bisa kita perbuat untuk masyarakat luas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Heriawan. Terima kasih banyak Pak atas Sama-sama. kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation Pak ya. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan kami tunggu inovasi selanjutnya ya Pak dari SMK Negeri 1 Penukal Utara Pali. Oke, baik sahabat inovasi, mesin pencacah rumput tenaga surya mempermudah proses mencacah atau merajang rumput dalam menghemat waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar serta saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kami juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi. Thank you.